Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pelaksanaan pembelajaran dan pemantauan data, pengumpulan data di dalam pelaksanaan PTK. Setelah data kita kumpulkan, kita bisa memperoleh informasi dari berbagai sumber, maka data yang dikumpulkan itu dianalisis untuk dijadikan sebagai bahan refleksi. Maka data yang kita kumpul itu dianalisis. Dalam PTK, analisis data itu dilakukan setelah suatu paket pembelajaran selesai dilakukan. Sedangkan interpretasi data, setiap selesai satu kegiatan dilakukan untuk menjadi balikan dalam penyesuaian pembelajaran. Analisis data dilakukan dari semua data yang diperoleh pada beberapa kali kegiatan pembelajaran. Setelah selesai suatu paket pembelajaran, mungkin beberapa kali kegiatan, data yang sudah diperoleh dianalisis. Ada 3 tahap di dalam analisis yang umumnya dilakukan dalam setiap penelitian. Yang pertama, dilakukan kegiatan reduksi data, menseleksi data, kemudian diorganisasikan. Mungkin ada data yang sangat banyak, ada yang sama, ada yang saling mendukung, tapi ada yang mungkin tidak diperlukan sehingga bisa kita buang. Tahap yang kedua, deskripsi data. Data yang kita peroleh itu dideskripsikan, dinarasikan, diuraikan. Mungkin juga perlu dibuat dalam bentuk tabel, dibuat dalam bentuk grafik, sehingga data yang kita peroleh itu punya makna. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dalam bentuk pernyataan akhir dari data yang sudah kita deskripsikan, kita lihat, kita amati, kita analisis, sehingga kita bisa menyimpulkan. Nah, data yang sudah kita simpulkan lalu dilakukan refleksi, yaitu dasarnya data yang kita peroleh, kemudian kita renungkan kembali kenapa suatu kejadian itu berlangsung, kenapa seperti itu, kenapa tidak seperti ini, dan sebagainya. Jadi kita mencoba untuk merenungkan, untuk menganalisisnya hal-hal yang mungkin sesuai dengan yang diharapkan ataupun yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa terjadi seperti itu? Dilakukan refleksi. Dengan melakukan refleksi, kita dapat menetapkan pertama, apa yang telah berhasil dilakukan. Sehingga kita melihat dari data itu aspek-aspek yang memang sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, apa yang belum berhasil. Kita mengharapkan sesuatu yang menjadi baik, tapi mungkin belum berhasil mencapai. Yang ketiga, apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran pada tahap berikutnya. Jadi kita menentukan 3 aspek ini, apa yang berhasil, apa yang belum,
dan apa perubahan, apa perbaikan yang harus dilakukan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, kalau kita gambarkan kegiatan kita melakukan kegiatan refleksi itu, pada dasarnya adalah kita membandingkan antara target keberhasilan yang kita tetapkan sebelum pembelajaran dilaksanakan ketika kita merancang proposal PTK dengan data yang mengindikasikan keberhasilan tersebut. Apakah target yang kita harapkan sejalan dengan data yang kita peroleh? Nah, kalau sudah berhasil, sudah sesuai semuanya, sesuai dengan yang kita harapkan, maka selesailah kegiatan PTK tersebut. Sehingga kita bisa melaporkan begini strategi pembelajaran yang bisa menghasilkan harapan yang ditetapkan. Sehingga pada dasarnya PTK itu akan melahirkan suatu panduan penggunaan strategi pembelajaran. Jadi kita menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang berhasil tersebut. Tetapi kalau target keberhasilan yang kita tetapkan itu tidak tercapai berdasarkan data yang kita peroleh, belum mencapai hasil yang kita harapkan, maka kegiatan kita adalah memperbaiki strategi pembelajaran tersebut. Jadi kita coba menganalisisnya, apa lagi yang bisa dilakukan, apa yang bisa ditambahkan, apa yang harus diperbaiki agar target keberhasilan itu bisa tercapai dengan baik. Sehingga kita masuk kepada siklus yang berikutnya yang berbeda dengan siklus pertama, yang terjadi perubahan, terjadi perbaikan. Nah, tentu PTK itu sesungguhnya mencari cara yang berhasil tersebut tidak langsung sekaligus berhasil. Maka kekurangan, kelemahan, adanya keterbatasan itu masuk kepada siklus kedua diperbaiki. Sehingga rencana pembelajaran, strategi pembelajaran itu kita sempurnakan. Kita lihat kembali di mana penyebab tidak berhasilnya atau hasilnya kurang maksimal. Sehingga dilakukan perbaikan. Nah, di dalam melakukan analisis data, kita perlu memeriksa semua data, buat catatan, temukan tema-temanya, polanya, idenya, sehingga kita bisa menyusun temuan yang kita peroleh dari data tersebut. Kemudian batasi tema sehingga dapat diatur dengan baik 3-5 tema yang paling menarik, yang meyakinkan dari kegiatan yang dilakukan tersebut. Kemudian bisa beri kode, label informasi menurut tema, buat subkelompok di bawah masing-masing tema tersebut. Kemudian menulis buat catatan yang ditemukan, buat pertanyaan apa yang muncul dan apa yang sudah dilakukan, dianalisis catatan tersebut sehingga bisa menjamin temuan yang mengejutkan, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Ya, misalkan data tersebut dibaca kembali, informasi yang sudah diberikan untuk melihat apakah frekuensi item tertentu, komentar atau perilaku yang menarik, unik ini dapat dipakai dalam mencari tema. Kemudian tentukan poin utamanya yang paling kuat dan paling sering muncul, atau mungkin kadang-kadang terasa membuang beberapa informasi. Kemudian tuliskan poin-poin umum, ini dapat ditulis sesuai dengan tema.
sesuai dengan kronologi atau modus yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Berikutnya, satukan informasi untuk memasukkan bukti yang mendukung setiap tema, sehingga pembaca harus bisa menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang dikemukakan tersebut. Ini kiat kita di dalam analisis data yang nanti tentu akan menghasilkan laporan yang diperlukan di dalam pembelajaran PTK tersebut. Demikian saja analisis dan refleksi yang perlu dilakukan di dalam pelaksanaan PTK, sehingga kita peroleh informasi, memperoleh data tentang pembelajaran yang telah dilakukan, tentang aktivitas yang telah diperbaiki, apakah berhasil dengan baik atau masih ada yang perlu diperbaiki. Kita perlu melakukan analisis data dari data yang sudah terkumpul tersebut. Terima kasih. Dan saja, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.